Nama saya Wela Rizky Fatikasari. Saya mahasiswi semester 1 Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus Samarinda. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Rollo May. Rollo May adalah psikolog eksistensial dari Amerika Serikat yang paling terkenal. Rollo May lahir pada tanggal 21 April 1909. Pada tahun 1930, Rollo May menerima gelar sarjananya di Oberlin College di Ohio. Sebelum mendapatkan gelar doktornya, May mengidap penyakit tuberkulosis. Pada tahun 1950, May menulis buku yang berjudul The Meaning of Anxiety. Pada tahun 1953, ia menulis buku Man's Search for Himself. Tanggal 22 Oktober 1994, setelah penurunan kesehatan, May meninggal dunia di Tiburon, California. Rollo May melakukan penafsiran ulang dan penyebutan istilah-istilah baru terhadap istilah-istilah lama dalam eksistensialisme, seperti takdir, yang merupakan padanan dari keterlemparan, dan keberanian yang merupakan padanan dari otentisitas. May adalah satu-satunya psikolog eksistensial yang membicarakan tahap-tahap perkembangan. Tahap-tahap tersebut adalah 1. Tahap kepolosan. Tahap kepolosan yang merupakan prakesadaran diri yang ada pada bayi. Kepolosan adalah tahap pramoral, artinya perilaku yang dilakukan bayi tidak bisa dianggap benar ataupun jelek. 2. Tahap pemberontakan. Tahap pemberontakan adalah tahap di mana kesadaran diri anak-anak dan remaja mengalami perkembangan ke arah perlawanan dengan orang dewasa. Pribadi pemberontak menginginkan kebebasan tanpa memahami apa tanggung jawab di balik kebebasan tersebut. 3. Tahap awam adalah tahap kesadaran diri orang dewasa yang normal. Pribadi tahap ini belajar bertanggung jawab namun merasakan beban yang terlalu berat sehingga berusaha berontak dari nilai-nilai tradisional. 4. Tahap kreatif. Tahap kreatif adalah tahap kedewasaan yang telah melampaui ego dan berusaha mencari aktualisasi diri. Pribadi di tahap ini adalah orang-orang yang menerima nasib serta menghadapi kecemasan dengan sikap berani. Konsep dasar kepribadian Rollo May. Cinta dan keinginan. Tiap individu memiliki kekuatan cinta dan keinginan yang berguna sebagai solusi dari permasalahan terkait dengan keberadaan dirinya. Menurut May, jika individu merasa bahwa dirinya merupakan orang yang tidak memiliki kendali atas dirinya dan kemampuan untuk mengubah kehidupannya sendiri, maka konsep akan cinta dan keinginan hanya memiliki arti yang sedikit. Perhatian terhadap orang lain dan diri sendiri akan hilang secara perlahan. Kekerasan dan ketidakpedulian. Ketika individu merasa tidak berdaya, individu cenderung akan bersikap acuh dan melakukan kekerasan ketika menggunakan istilah ketidakpedulian. May mengartikan bahwa ketidakpedulian yang dimaksud adalah perasaan individu akan ketidakmampuan menemukan jati diri, merasa berbeda dan tidak berarah. Perasaan dan pemikiran tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi ketertarikan akan keinginan hidup lebih baik. May kemudian menjabarkan 4 bentuk cinta, yaitu yang pertama, agape or caritas or care. May menjelaskan bahwa kepedulian individu berhubungan dengan belas kasih dan empati. Sama halnya pada saat individu berada pada masa bayi, di mana individu belajar untuk peduli terhadap orang lain berdasarkan peduli yang ditunjukkan kepada orang di sekitarnya. Kepedulian juga membentuk harapan dan keinginan, artinya ketika individu tidak memiliki harapan dan keinginan, maka dia tidak akan peduli akan hal tersebut. Yang kedua, seks.
pengembangan dari teori Eros. May mengungkapkan bahwa keinginan untuk memberikan keturunan merupakan keinginan individu untuk bertahan hidup. 3. Eros dan kematian. May mengembangkan konsep Eros berdasar dari mitologi Yunani yang menceritakan bahwa Eros diciptakan untuk hidup di bumi dalam hal cinta. Namun, menurutnya, Eros memiliki sisi negatif di mana ketika individu mencintai individu lain, salah satunya harus siap untuk menerima segala kemungkinan seperti kesedihan, duka, kekecewaan, dan kehilangan. 4. Philia, hubungan persaudaraan dan pertemanan, merupakan bagian dari penerimaan di mana orang yang dicintai menerima dan menikmati ketika dicintai. Philia dapat memperkuat eros pada individu ketika diterima dengan baik. Baik dan buruk. May menjelaskan bahwa individu akan berusaha bertahan dan melanjutkan kehidupan di antara pilihan menjadi baik dan buruk, keberadaan dan ketiadaan, kreatif dan kehancuran yang disebabkan oleh daimonik. Daimonik merupakan istilah yang serupa dengan kata demon atau setan. Daimonik dapat menyebabkan kemampuan individu hilang dan rusak. May merumuskan keinginan dengan sebuah pertanyaan, apakah individu merupakan agen yang bertanggung jawab? May kemudian menghubungkan keinginan dengan niat, di mana ketika ingin melakukan sebuah aktivitas tidak akan terlepas dari niat dan keinginannya untuk melakukan. Ketika individu menyugestikan dirinya bisa, maka kemungkinan terjadinya hal positif lebih besar. Kemudian ada kebebasan. Kebebasan diartikan sebagai kapasitas dan kemampuan individu dalam menentukan pilihan. May kemudian merumuskan bahwa kebebasan terbagi atas dua, yaitu kebebasan melakukan sesuatu dan kebebasan dalam hal keberadaan. Kebebasan dalam melakukan sesuatu didefinisikan sebagai arah yang ditentukan individu dalam menjalani aktivitas. Kebebasan dalam hal keberadaan dikategorikan sebagai kebebasan yang berfokus pada aksi individu dan proses dalam menentukan. Kemudian ada takdir. Takdir merupakan batasan dari bentuk dan kemampuan yang diberikan individu dalam kehidupannya. Menurut May, takdir merupakan batasan dari kebebasan individu. May membedakan takdir menjadi 4, yaitu 1. Takdir kosmik, biasanya disebut dengan kehendak Tuhan, seperti kelahiran, kematian, gempa bumi, gunung meletus, dan kejadian alami yang tidak terduga, meskipun berdampak pada kehidupannya. Individu tidak dapat berbuat apapun. Yang kedua, takdir genetik, merupakan takdir berdasarkan gen. Misalnya, individu yang lahir dari keluarga musisi kemungkinan besar memiliki bakat yang sama dengan keluarganya. Selain bakat, juga termasuk kondisi fisik seperti bentuk wajah, warna mata, dan lainnya. 3. Takdir kultural, yang menyangkut tentang keluarga, lingkungan sosial, dan budaya yang secara tidak langsung memengaruhi perilaku dan etika. Yang keempat, takdir yang tak sengaja, merupakan takdir yang terjadi akibat aktivitas individu yang tidak terkontrol seperti terpeleset dan jatuh di kamar mandi. Kemudian, May menyusun 5 cara membuat individu menjalani hidup sesuai dengan takdir. Yang pertama, tidak menolak takdir yang terjadi di dalam kehidupan. Yang kedua, mengakui bahwa takdir terjadi di luar batas kemampuan individu. Yang ketiga, mengikut sertakan takdir sebagai suatu tantangan dalam kehidupan. Yang keempat, menghadapi takdir dengan mencoba untuk melihat kemungkinan paling produktif yang ada dan mengatasi takdir dengan tujuan untuk mencoba ketika mendapatkan kegagalan. Yang kelima, menerima dan bekerja sama dengan takdir, misalnya berusaha melawan kematian saat mengalami penyakit kronis. Meskipun individu tak dapat merubah takdir, namun individu dapat menjalani hidup dengan melibatkan diri sesuai dengan takdir.
Sekian penjelasan saya tentang Rolome. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.